warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asbahna wa asbaha mulku lillah walhamdulillah la syarika lahu la ilaha illallah wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatul ikhlas wa ala din nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Jamaah rahimakumullah, monggo selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat, setiap waktu, karena begitu banyak nikmat dan karunia-Nya kita rasakan bersama-sama. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, khususipun wonten subuh menika saged sareng-sareng melaksanakan salat subuh berjamaah. Ini bagian dari bukti bahwasanya orang beriman itu mudah sekali untuk berangkat dari tempat tinggalnya menuju ke masjid dalam rangka salat subuh berjamaah. Ya. Meskipun hawanya dingin, hujan, tapi kita tetap berangkat. Karena ini bukti keimanan. Sebab orang-orang munafik, jamaah rahimakumullah, itu berat kalau diajak untuk sholat subuh berjamaah. Inna asqala sholati indal munafiqina sholatul isya wa sholatul subuh. Sholat yang paling berat yang dilakukan oleh orang munafik atau orang yang terkena penyakit nifak adalah sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita istiqomah untuk selalu berjamaah di Masjid Biru An-Nur. Allahumma amin. Baik, jamaah rahimakumullah, kemarin telah kita bahas Al-Matlabul Khamis, ya. Pembahasan yang kelima menika Al-Munjiyat, Asbabu Azabil Qabr, ya, sebab-sebab azab kubur. Kemarin telah kita bahas. Bagi yang belum menyimak bisa dilihat di YouTube, ya. YouTube. Kita masuk ke bab berikutnya, yaitu al-munjiyat min fitnatil qabri wa azabi. Hal-hal yang menyebabkan kita bisa selamat dari fitnah kubur dan azabnya. Karena kita yakin betul bahwa namanya nikmatul qabri wa azabul qabri itu hak, ya, betul terjadi dan pasti dialami oleh setiap hamba Allah. Kita hanya punya dua pilihan. Kita nanti mendapatkan nikmatul kubur atau azabul kubur, ya. Karena besok tinggal hisabun wal amal, tinggal hisab perhitungan dan tidak ada amal. Oleh karena itu hari ini kita akan bahas tentang apa-apa yang menyebabkan kita ini bisa selamat dari fitnah kubur dan azabnya. Allazi yunjil mar'u, alladzi yunjil mar'a min azabil qabri ayyakuna musta'idan lil maut. Yang menyelamatkan seseorang dari azab kubur yaitu ayyakuna musta'idan lil maut. Hendaknya dia itu menyiapkan dirinya dalam hal kematian. Harus siap-siap. Karena kematian itu pasti terjadi. Enggak ada orang itu yang hidup selama-lamanya, pasti mati. Nggih. Apa eko ya? Mati. Apa mbayin? Mati. Jenengan mati kabeh, ya. Prabowo Gibran, iya, kabeh mati jamaah, ya. Maka harus musta'idil maut, mempersiapkan diri menghadapi kematian. Idza ja'al maut lam ya'addu asbahan nadm, ya. Kalau kita sudah mempersiapkan diri kita menghadapi kematian, maka ketika datang kematian kita enggak akan menyesal. Enggak akan menyesal karena kita sudah mempersiapkan betul, ya, tentang kematian. Wa minal istidadi li mautin al-isra'u fit taubati. Nah, di antara persiapan kita dalam rangka menghadapi maut atau kematian adalah al-isra' fit taubah, yaitu cepat dalam bertaubat.
tidak menunda-nunda. Ya, cepat untuk bertobat. Ojo engkak-engkuk akhirnya ketiban mate ya nopo. Ya bahaya. Makanya orang Jawa itu Masya Allah ya, punya istilah yang luar biasa dibandingkan dengan orang-orang yang lain. Kalau orang Inggris itu kalau nyebut orang mati siapapun RIP, rest in peace ya gitu. Kalau Indonesia apa iku wong apik, wong elek, wong muslim, wong kafir disebut sebagai meninggal dunia. Ya. Orang Arab juga demikian, tuwufiat, telah wafat. Nah, wong Jawa itu Masya Allah punya istilah dewe-dewe, wong mati itu. Ya, nek jamaah An-Nur ya, sing sregep yang masjid, sregep salat, tiba-tiba gak ketok, ketua takmir takon ten abahe kok niki fulan kok gak ketok ten pundi? Sampun sedo. Lho. Nek wong apik sregep sembayang sebutane apa? Sedo. Nikmati di sudo ya. Nek wong gak tahu sembayang, dijak sembayang beler mawon, dijak ngaji ngamputen tok ya. Dijak sedekah aras-arasen kelakuane gak nyenengno ati, jenenge apa? Matek ya. Nikmati wis entek ya. Nek wong gak apik tanggane ya, senengane nglarakno ati, kemudian gawe kisro, iku jenenge bongkok ya. Diobong di neraka kan gitu. Nah, makanya kalau kita ingin sedo, hal pertama yang kita persiapkan adalah al-isra' bit taubah. Cepat dalam bertobat. Karena yang namanya mati itu datangnya fujaatan, sak kolo-kolo, tanpa ada kabar, moro-moro mati gitu aja. Maka jangan pernah menunda-nunda untuk bertobat. Kemudian wa qada'ul huquq, menyelesaikan ya hak-hak Bani Adam yang mungkin ada sangkut pautnya. Yang kita ini ya kurang begitu perhatian, makanya harus kita selesaikan. Nah, kemarin kan kita bahas bahwa misalkan masalah hutang itu menyebabkan orang itu terbelenggu. Seapi-api uang kalau dia punya hutang itu nyawanya masih terbelenggu. Rasulullah rahimahullah ketika beliau itu ba'da salat subuh, ada seorang laki-laki yang meninggal dunia. Kemudian beliau ini melaksanakan sholat jenazah. Setelah itu beliau bertanya, ahuna min ali fulan ahadun, apakah yang ada di sini ini dari keluarga si fulan ini yang meninggal dunia? Fasakatul kaum, semuanya diam, gak ada yang menjawab. Rasul mengulangi 2 kali, wonten apa mboten kerabatnya si fulan ini? Gak ada yang menjawab. Baru yang ketiga, wonten apa mboten kerabat orang yang meninggal ini? Kemudian faqama rajulun muakhiron linnas, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang berdiri ya, di antara manusia, dia mengatakan, "Ana Rasulullah, saya kerabatnya si fulan." Rasul mengatakan, "Ma mana'aka fil maratainil awalaini antakuna ajabtani." Saya sudah memanggil 2 kali, bahkan 3 kali. Kenapa tidak engkau jawab? Apa yang menghalangi kamu menjawab panggilan saya? Ya. Padahal kata Rasulullah, inni lam anwa bismika ilal khair. Saya enggak pernah menyebut nama itu kecuali ke dalam kebaikan. Ya, enggak ada masalah. Nggih, ngampunnya Rasulullah. Wonten dawuh napa? Beliau mengatakan, inna fulanan, laki-laki ini ya, yang meninggal itu maksurun bidainihi anil jannah, terbelenggu dengan hutangnya untuk bisa masuk surga. Ya, orangnya apik ini, tapi karena dia punya hutang, maka dia ini terbelenggu, terpenjara karena hutangnya, sehingga tidak bisa masuk surga. Maka saya bertanya, fa in syi'tum, kalau kamu mau, faqdu dainahu, bantu dia untuk melunasi hutang-hutangnya. Fa aslimu ila azabillah,
supaya dia bisa selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu enggak mau, ya sudah, dia mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, ngoten nggih. Terus gara-gara hutang seorang hamba Allah itu terbelenggu ya nyawanya sehingga tidak bisa masuk surga. Maka di antara persiapan yang kita wajib lakukan adalah qada'u al-huquq, yang menyelesaikan hak-hak Bani Adam yang masih ada ya sangkut pautnya. Kemudian wal iksaru minal a'mali sholihah, memperbanyak amal-amal soleh saaki-akai. Fa'inal imana, maka sesungguhnya iman itu wassalat dan salat, wassauma dan puasa, wazakat dan zakat, wal hajj wal jihad, wa bil walidaini, wasilatul arham, salat, zakat, puasa, haji, jihad fisabilillah, berbakti pada orang tua, silaturahim, wa zikrullah, banyak berzikir, wa ghairi dan lain sebagainya. Min sholihil a'mal, dari semua amal-amal soleh kita itu ternyata tuhfadul abdul mukmin, itu bisa menjaga hamba Allah kelak fil kubur. Wa biha yaj'alullahu lahum min kulli dhiqin faraja wa min kulli hammin makhraja. Dan dengan amal-amal soleh itu Allah akan menjadikan setiap yang sempit itu menjadi lapang, setiap kesedihan menjadi kesenangan dengan amal-amal soleh. Nah, kita lihat dalilnya, jamaah rahimakumullah. Sebagaimana hadis yang sangat masyhur dari sahabat Muhammad bin Amru dari Abi Salamah, dari sahabat Abu Hurairah, bahwa Nabi bersabda, innal mayyita, kata beliau, sesungguhnya mayit itu la yasma'u khafaqani alihim hina yuwalluna anhu. Mayit itu ketika dikubur itu mendengarkan suara ya, terompah kaki para penziarah setelah mereka berlalu. Urung ono kabeh. Ya, meninggalkan. Fa in kana mu'minan, kalau dia orang mukmin, yang meninggal itu orang mukmin jamaah Masjid An-Nur, ya. Kanatis sholatu inda roksi, amal-amal sholat tadi itu menjaga dia. Sholat itu akan menjaganya di atas kepala kita. Jadi sholat ini akan menjaga ya di atas kepala kita. Wa kana siyamu al yamini, sedangkan puasa itu akan berjaga-jaga di sebelah kanan kita. Wa kana zakatu an yasari, dan zakat itu akan berjaga-jaga di sebelah kiri kita. Wa kana fil khairat minas sodaqah wasilah wal ma'ruf wal ihsan ilan nas indal jilai. Sedangkan amal-amal soleh yang lain kebaikan seperti sedekah, silaturahim, ya, ngejak sarapan pagi, ya, yang rawon, ya, kebaikan-kebaikan, ya, ngejak ngopi dan sebagainya, ya, terutama si ngomongnya tadi ngejak ngopi, ya. Itu menjaga di kakinya, ya. Amal-amal itu menjaga di kakinya. Fayu'ti min 'inda ra'sihi. Ya. Ketika itu datang malaikat langsung duduk di atas kepala kita. Ternyata sholat berkata, fatakul sholat berkata, ma qabli madkhal. Di atas kepala enggak ada tempat untuk masuk. Nah, dijaga oleh sholat kita. Nah, kemudian malaikat ini datang ke sebelah kanan. Summa yu'ti an yamini, datang sebelah kanan. Fayaqul siyam, sang puasa berkata, ma qabli madkhal. Sebelah sini enggak ada tempat untuk masuk. Wah, dijogo jamaah. Summa yu'ti min asari, kemudian datang di sebelah kiri. Sama, fatakul zakal ma qabli takhal, enggak ada tempat masuk. Ya, ini malaikat ini mau cari posisi untuk bertanya, itu dijaga oleh amal-amal soleh kita. Ya, tapi namanya malaikat utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia berkata, ya, Idris, ya, dah, kamu duduk aja, kata malaikat. Fayajlis, maka dia duduk. Nah, kemudian malaikat ini membawa cahaya. Lau syamsu waqad, cahaya seperti matahari. Maka dia berkata, malaikat ini,
Fayaqul li hadzal rajul, dia berkata, ma hadzal rajul ladzi kana fikum, siapakah laki-laki yang diutus kepada kamu? Pertanyaan pertama. Mata kulufi, apa yang bisa kau jawab dari pertanyaan saya, kata beliau. Ini orang mayit ini mengatakan rodok wani karena dia punya banyak amal soleh, jamaah masjid Al-Dur. Da'uni, tinggalkan saya dulu sebentar saja, hatta usolya, aku kape sholat. Di kuburan kape sholat. Fayaqul, maka malaikat berkata, innaka sataf'al akhbirna amma nas'aluka anhu. Ya udah, nanti aja kamu kerjakan itu. Sekarang jawab dulu pertanyaanku. Siapakah laki-laki yang diutus kepada engkau? Kemudian menjawab, ya Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Maka kemudian jawaban pertanyaan berikutnya sampai 4 pertanyaan, dan semua dijawab dengan benar. Akhirnya kemudian dibukakanlah pintu, ya, summa yuftahu lahu babun min abwabil jannah. Karena jawabannya 4 itu benar, maka kemudian dibukakanlah di hadapannya itu pintu-pintu surga. Ya. Dan dikatakan kepada dia, zalika maq'aduka mina, itulah tempat kembali kamu. Surga, dituding, itulah tempat kembali kamu. Ya. Wa ma a'adallahu laka fiha, dan itulah yang Allah siapkan untuk kamu di dalamnya, yaitu al-jannah. Nah, jamaah. Kemudian fayazdadu ghibtatun wa sururan, maka kemudian kuburan itu menjadi lapang sekali, ya, dan menyenangkan. Nah, ini ternyata amal-amal soleh kita itu akan mengawal diri kita di alam barzah, ya, dan akan membela kita. Dan ketika ada malaikat yang datang, ya, itu juga akan membela kita. Dan kemudian kita akan dikuatkan oleh Allah dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, dan kemudian langsung dibukakan pintu surga yang kita bisa menikmatinya. Jamaah rahimahullah. Maka dari itu, sebelum datang kematian, ayo kita persiapkan betul bekal untuk menghadapi kematian itu. Minimal masyarakat mengatakan kepada kita, sinten niku sing sedo. Nah, alhamdulillah. Jadi kalau ada Ramadan, sinten niku sing sedo, berarti wonge apik. Napa malah ditambahi maneh sampun sumarih tiyangipun. Nah, sumarih malah apik maneh. Napa sumarih niku? Ganti tempat sarih. Ganti tempatnya sarih. Biyen sarih di kasur di dunia, diganti sarih di alam barzah, ya, al-firas, tempat tidur dari surga. Wong mati kan padha kali turu jamaah. An-naumu syibul maut, ya, turu itu padha karo mati. Makanya monggo amal soleh dikuati, kemudian jamaah nggih dikencengi, sedekah dirutini, ya, terus nraktir ustaz nggih dirutini. Demikian aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.